Kemudian kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya, yaitu itlaqul masihiyah ala nasraniyah, tentang hukum penyebutan orang-orang Nasrani dengan umat Masihiyah atau umat Masehi. Di kalangan orang-orang Arab, penamaan seperti itu sangat masyhur, sangat populer. Orang-orang Nasrani disebut dengan kaum Masihiyah atau kaum Masehi. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang predikat seperti itu? Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, al-jawab, maka jawabannya adalah la syakka anna intisab an-nasara ila al-masih ba'da bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam intisabun ghairu sahih. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah bahwa tidak dilakukan lagi penyebutan orang-orang Nasrani dengan kaum Masihiyah atau kaum Masehi setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyebutan yang tidak benar, penamaan yang keliru, kata beliau rahimahullah. Al-Masih sendiri merupakan penisbatan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Masihiyah itu diambil dari kata Al-Masih yang merupakan predikat Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu di antara predikat yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Al-Masih, Isa ibnu Maryam. Al-Masih Isa putra Maryam alaihissalam. Dan Al-Masih ini diambil dari kata masaha, yang artinya secara bahasa adalah mengusap. Nah, kenapa demikian? Kenapa di antara predikat Nabi Isa alaihissalam dan Al-Masih? Karena dijelaskan oleh sebagian ulama, beliau punya kemampuan untuk menyembuhkan manusia dengan usapan tangan. Salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah beliau mampu menyembuhkan penyakit manusia dengan usapan tangan. Ini salah satu sebab kenapa beliau alaihissalam diberi predikat sebagai Al-Masih, yang secara bahasa artinya mengusap. Dan predikat Al-Masih ini juga dimiliki oleh Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal yang kelak akan muncul di akhir zaman. Ada dua makhluk yang berpredikat sebagai Al-Masih. Yang pertama yang kita jelaskan tadi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, karena kemampuan beliau untuk menyembuhkan penyakit dengan usapan tangan. Kemudian yang kedua adalah Ad-Dajjal yang akan muncul di akhir zaman nanti. Kenapa Ad-Dajjal berpredikat sebagai Al-Masih? Karena kata para ulama, Ad-Dajjal punya kemampuan untuk berjalan dengan sangat cepat di atas muka bumi, bagaikan orang yang mengusap permukaan bumi, menyapu permukaan bumi. Itu sebabnya kenapa Ad-Dajjal disebut sebagai Al-Masih. Dan kelak kedua makhluk ini akan bertemu di akhir zaman. Kemudian Isa alaihissalam berhasil membunuh Ad-Dajjal.
dua makhluk yang berpredikat sebagai Al-Masih kelak akan saling berhadapan di akhir zaman nanti. Dan Isa alaihissalam keluar sebagai pemenangnya. Kemudian yang ditanyakan oleh si penanya adalah tentang penisbatan orang-orang Nasrani, penyandaran orang-orang Nasrani kepada Al-Masih. Mereka mengklaim sebagai pengikut Al-Masih Isa putra Maryam alaihissalam, sehingga disebut sebagai Masihiyah, kaum Masihiyah. Maka ditegaskan oleh beliau rahimahullah bahwa penamaan seperti itu ghairu sahih, adalah penamaan yang tidak benar. Nah, kenapa demikian? Dia jelaskan alasannya. Li'annahu law kana sahihan la amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya benar penamaan tersebut, dalam arti mereka benar-benar sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam, la amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar klaim mereka sebagai Masihiyah, sebagai kaum Masihiyah, niscaya mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun penamaan mereka yang syar'i adalah Nasor atau Nasrani. Ini nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Orang Nasrani atau orang-orang Nasor. Kalau dalam istilah kita orang Kristen, nama yang syar'i adalah orang Nasrani. Fa'inna imanahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imanun bil Masih Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam. Karena keimanan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti merupakan keimanan mereka terhadap Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Keimanan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW itu hakikatnya adalah keimanan mereka terhadap Isa alaihissalam. Kenapa demikian? Karena Nabi Isa alaihissalam telah menjelaskan bahwa kelak akan muncul seorang Nabi yang bernama Ahmad, yang bernama Muhammad. Disampaikan hal tersebut kepada orang-orang Bani Israel. Artinya mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa idh qala Isa ibnu Maryam, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam mengatakan, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Wahai orang-orang Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku membenarkan kitab yang diturunkan sebelumku kepada kalian, yaitu kitab Taurat. Wa mubashshira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kemudian kata beliau alaihissalam, dan aku membawa berita gembira dengan datangnya seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad. Kata beliau alaihissalam, falamma ja'ahum bil bayyinat, namun ketika Rasul tersebut datang kepada mereka dengan membawa berbagai bukti, qalu hadza sihrun mubin, maka orang-orang
Bani Israil tadi mengatakan hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang sangat nyata. Nah, terkait dengan ayat ini dijelaskan oleh beliau rahimahullah, walam yubashshirhum al-masih Isa ibn Maryam bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa min ajli ay yaqbalu ma ja'a bih. Kata beliau rahimahullah, dan tidaklah Nabi Isa alaihissalam menyampaikan berita gembira tersebut kepada mereka tentang datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan supaya mereka beriman kepada ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga meskipun secara tekstual berupa makna berita, namun di dalamnya terkandung anjuran agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa menyampaikan kepada mereka, kelak akan datang peninggalku seorang Rasul yang bernama Muhammad. Tentu ini bukan sekedar berita atau informasi, namun terkandung di dalamnya anjuran agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anal bisyarah bima la yanfa' laghun minal qaul. Karena berita gembira yang tidak bermanfaat itu termasuk ucapan yang sia-sia. Kalau seandainya hanya sekedar berita saja, informasi saja yang tidak ada manfaatnya, maka kata beliau rahimahullah itu termasuk ucapan yang sia-sia. Dan tidak mungkin seorang nabi mengucapkan sesuatu yang sia-sia, pasti ada manfaatnya. Dan manfaatnya telah kita sampaikan tadi, yaitu agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekedar berita dan informasi dari beliau alaihi salatu wassalam. La yumkinu an ta'tiya min adanna nasi aqlan, yang mana ucapan sia-sia tersebut tidak mungkin akan dilakukan oleh orang yang paling bodoh sekalipun. Seorang muslim yang berakal tidak mungkin akan melakukan hal tersebut. Fadlan an takuna sadarat min indi ahadi rusul al-kiram ulul azmi Isa ibn Maryam. Apalagi dilakukan oleh seorang rasul yang mulia, salah satu ulul azmi yang sangat mulia, yaitu Nabi Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Sehingga perlu diketahui bahwa bisyarah tadi, berita gembira tadi bukan sekedar informasi yang tidak ada manfaatnya, namun terkandung di dalamnya perintah agar orang-orang Bani Israil beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam memerintahkan umatnya agar beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau mereka benar-benar komitmen terhadap klaim tersebut, mereka mengaku sebagai kaum Masihiyah, artinya para pengikut Al-Masih Isa alaihissalam, maka tentu mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata tidak. Betapa banyak sekarang kaum Nasrani yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga klaim tersebut, pengakuan tersebut adalah pengakuan yang tidak benar. Wa hadzal ladzi basyara bihi Isa ibn Maryam Bani Israil huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya, yaitu Bani Israil, adalah tentang kedatangan
kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu, kemudian terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Di penghujung ayat Allah berfirman, tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dengan membawa berbagai bukti, qalu